Hai guys, hari ini aku mau bahas tentang komunikasi. By the way, ini ada rumusnya ternyata ya. Nggak cuma matematika. Nah, ternyata komunikasi juga ada rumusnya nih. Kayak matematika kan biasanya X, Y gitu-gitu ya. Aku kurang paham sih kalau itu. Nah, aku mau kasih tahu itu rumusnya itu ada C sama dengan Q dikali P dikali R. Itu apa sih gitu arti dari huruf-huruf itu? Oke, kita bahas satu-satu. C itu artinya communication, sama dengan Q atau artinya question, terus dikali dengan P yang artinya praise, dikali dengan R atau reaction gitu ya. Nah, kita bedah satu-satu nih. Jadi komunikasi akan berjalan ketika adanya question atau pertanyaan, dan juga ketika adanya praise atau pujian, dan R yaitu reaction atau reaksi dari kita. Oke. Jadi yang pertama adalah question. Nah, pertanyaan itu berarti otomatis sebuah bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara. Contohnya nih, ada teman kamu yang cerita, gue kemarin habis jalan-jalan loh. Terus kamu langsung kayak respon, oh iya kemana? Terus nanti kan otomatis akan berjalan kan komunikasinya. Lain ceritanya ketika teman kamu cerita lurus-lurus aja, otomatis dia akan ngerasa kayaknya dia nggak tertarik deh dengan cerita gue gitu ya. Nanti yang ada malah stop gitu aja gitu. Nah, question ini adalah dasar komunikasi teman-teman. Jadi komunikasi itu tidak akan terwujud ketika tidak ada ketertarikan satu sama lain, atau tidak ada ketertarikan terhadap lawan bicara. Oke, misalnya kamu ketemu sama orang di jalan. Dasar banget nih, kamu pasti nanya kan, hey what's your name? Atau hey namanya siapa gitu. Dari mana, tinggal di mana, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kenapa disebut dasar? Karena otomatis itu kan kayak semacam pembukaan gitu ya. Nah, komunikasi akan berjalan ketika munculnya sebuah pertanyaan-pertanyaan kan. Gini aja deh, di dalam sebuah hubungan biasanya mereka akan langgeng ketika cara komunikasi kita yang bagus, cara komunikasi kita yang mungkin lancar gitu ya. Kayak hal-hal terkecil di dalam hubungan. Contohnya gimana hari ini kamu di kantor, atau hari ini kamu habis potong rambut ya gitu loh. Berarti itu adalah sebuah ketertarikan satu sama lain kan gitu. Terus nanti pasti ketika tanya gimana hari ini di kantor, bakal ceritain kan. Nah, nanti si lawan bicaranya pun kalau misalnya ngerti cara komunikasi yang baik, itu bakal tanya balik juga, kalau kamu gimana hari ini di kantor gitu loh. Jadi buatlah hubungan yang romantis itu didasari dengan komunikasi yang baik gitu. Oke, next yang kedua yaitu praise atau pujian. Nah, teman-teman, pujian ini ternyata sangat penting sekali karena akan membentuk hubungan ini menjadi lebih kokoh gitu loh. Contohnya nih ya, ketika ada teman yang main ke rumah kita, terus kita lihat bajunya bagus nih. Jadi pujilah seseorang itu dengan secara detail. Contoh, bajunya bagus, kok baju sih? Rambut. Nah, misalnya rambutnya bagus, rambut kamu kok bagus banget ya. Jadi tuh keritingnya lucu gitu, yang di bagian bawahnya tuh apa sih, aku suka gitu loh. Jadi kayak per gitu misalnya. Jadi pujinya itu secara detail gitu, karena ketika kita memuji secara detail, mereka ngerasa kayak, wah gue diperhatiin nih, sedetail itu loh kamu merhatiin aku gitu. Jadi jangan tapi nih, mujinya itu secara beneran gitu loh, real, bukan yang kayak dibuat-buat atau semacam menjilat, bukan gitu ya. Jadi asli gitu. Atau misalnya tas kamu lucu deh, ini warnanya tuh aku kayak suka gitu loh, soft gitu warnanya gitu. Nah, detail kan. Atau misalnya alis kamu lucu deh, tebel tapi kayak bentuknya bergelombang misalnya. Jadi gitu loh. Jadi secara detail, jangan cuman kayak rambut kamu bagus gitu doang. Itu tuh nggak terlalu mengenal lah ya. Atau aku ngomong kayak gini nggak sembarangan gitu ya. Maksudnya aku baca buku dulu gitu. Makanya aku mau sharing ke teman-teman. Nah, di dalam buku yang aku baca itu ada sebuah pengalaman si penulis ketika dia melakukan presentasi di sebuah kelas. Itu kan isinya ada kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya.
Nah, di alam bawah sadar kita bahwa ketika kita presentasi kepada lansia gitu ya, atau nenek kakek gitu, kelasnya akan merasa nggak semangat seperti ketika kita mengisi anak muda gitu. Nah, biar komunikasi itu berjalan dengan lancar, maka si pembicara itu menghadirkan sebuah praise itu, pujian. Contohnya, wah kakek terlihat lebih muda ya gitu ketika pakai topi itu misal, atau wah nenek kulitnya halus ya seperti bayi gitu loh. Jadi kayak detail kan, dia nyebutin gak nenek kulitnya halus ya kayak gitu, tapi ditambahkan seperti bayi gitu. Nah, otomatis di situ kelasnya menjadi lebih ramai dan ada emosinya gitu loh. Jadi lebih berwarna gitu. Jadi ternyata praise itu penting juga teman-teman. Ini deh, kayak misalnya kamu di chatan kan sama someone kamu gitu. Ketika kalian chatan kan kalian juga suka kayak, Masya Allah, keren banget sih kamu itu loh, kamu udah bikin logo yang bagus. Ini loh aku suka banget dari logonya itu, warna kuning itu kayak berarti banget misal kayak gitu-gitu. Jadi lakukan praise itu ya. And next, yang ketiga adalah reaksi. Nah, jadi reaksi itu muncul ketika kita mendengarkan lawan bicara. Reaksi yang paling dasar banget pas teman kamu cerita misalnya, oh ya gitu, otomatis nanti si lawan bicara akan ngerasa bahwa kamu itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh gitu, dan mereka akan cerita lebih lama lagi. Aturan pertama dalam berdialog yaitu adalah mendengarkan. Tunjukkan dengan sungguh-sungguh kalau kamu tuh tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan sama lawan bicara. Jadi nantinya tuh dia juga bakal sama gitu, memperlakukan kamu juga dengan seperti itu. Nah, jadi gini loh, untuk jadi pembicara yang baik, maka kita harus terlebih dahulu menjadi pendengar yang baik juga teman-teman. Hubungan tidak akan harmonis ketika memang komunikasi mereka tidak lancar. Jadi kayak misalnya kesamaan mereka itu kurang memberikan umpan balik ketika sedang berbicara gitu ya. Jadi kayak mereka pengennya lebih banyak berbicara dan tidak ingin mendengarkan. Jadi di dalam dialog itu ada aturannya teman-teman. Ada 1, 2, 3. Maksudnya apa? 1 kali berbicara, 2 kali mendengarkan, dan 3 kali memberikan umpan balik. Kesimpulannya ada 3 dari rumus C sama dengan Q dikali P dikali R. Communication itu berjalan ketika memang adanya question, terus praise, dan juga reaction. Oke. Kalian langsung aja praktekin rumus ini, insya Allah bermanfaat gitu ya. Karena aku sendiri ini baca dari buku, jadi bukan sembarang aku kasih tahu ke teman-teman, tapi memang kenyataannya begitu gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat deh ya. And menurut kalian aku bahas apa lagi? Thank you for watching and see you in the next video. Bye.